Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala ali sayyidina Muhammadin rasulillahi ajma'in. Rabbis rohli sodari wa yasirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama kita hormati, kita muliakan dan kita banggakan, dan tentu juga kita doakan di majelis yang luar biasa ini. Yang terhormat Ketua Umum Pimpinan Pondok Pesantren Darul Hikmah Taman Pendidikan Islam Medan, yaitu Bapak Profesor Haji Ismet Daniel Nasution. Kita doakan beliau agar senantiasa diberikan keberkahan umur. Insyaallah mudah-mudahan kita yang menyaksikan hari ini dan kita yang membersamai beliau mendapat banyak makna dari penyampaian beliau tadi, terutama untuk kemajuan pendidikan dan sebagai petuah tentu untuk generasi kami ini selanjutnya, Prof, alumni-alumni yang insya Allah menjadi pemimpin-pemimpin di masa depan nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Kemudian yang juga sama kita hormati Bapak Dr. Nahar Abdul Ngadi yang juga hadir membersamai kita, sekaligus perwakilan dari pengurus MUI Kota Medan. Selanjutnya tentu yang terhormat dan kita banggakan Wakil Sekretaris Pimpinan Pondok Pesantren Darul Hikmah Taman Pendidikan Islam Medan, sekaligus Direktur PPMDH Taman Pendidikan Islam Medan, Kiai Haji Dr. Haji Yosrijal SAG MM, beserta Bu Eli. Alhamdulillah Bu, Pak Prof, saya baru saja pulang dan mendarat dari Jakarta. Tadi malam saya dikuatkan oleh Kak Eli ini. Biasa saya menguatkan beliau, Prof, mendukung kegiatan-kegiatan saya, terutama untuk akomodasi. Kalau ada kegiatan-kegiatan di Kanwil, cateringnya Bu Eli ini terus. Dan semalam saya dapat semacam perintah, harus datang Pak Kabid. Kalau Pak Yose ini, kalau secara struktural beliau kasih saya, Pak, saya kabitnya, jadi beliau yang dapat perintah dari saya. Tapi kalau Bu Eli ini, dia perintahkan, siap Bu Eli, saya datang. Insya Allah pertemuan kita ini pertemuan yang mendapat ridho, pertemuan yang memperkuatkan di antara kita, dan pertemuan yang dapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Kemudian yang sama kita hormati Pengawas Madrasah Kementerian Agama Kota Medan, kemudian Camat Medan Kota Dr. Haji Raja Ian Andos Lubis, Lurah Teladan Bapak Suryono SH, dan selanjutnya yang kita hormati Kepala Sekolah Madrasah Unit Taman Pendidikan Islam Medan, baik MTS tadi maupun MA yang berhadir. Yang terhormat Majelis Asatidz Staf Pengajar Pondok Pesantren Modern Darul Hikmah TPI, kemudian yang saya hormati, saya muliakan, saya banggakan orang-orang tua, wali santri yang berhadir pada kesempatan siang hari yang berbahagia ini, dan yang sama kita cintai, anak-anak santri, anak-anak siswa Pondok Pesantren Darul Hikmah Taman Pendidikan Islam Kota Medan
yang insya Allah akan menamatkan proses pembelajarannya di madrasah yang kita cintai, di pesantren yang kita cintai. Hadirin wal hadirat yang mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu, mohon izin dan mohon maaf di antara kita yang kami muliakan dan kami banggakan. Mari sama kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas sebagian nikmat, karunia, kasih sayang, kesempatan, dan tentu yang tidak kalah penting adalah nikmat iman. Mudah-mudahan dengan keimanan tersebut kita tidak takut menjalani segala ketentuan dan takdir yang diberikan Allah kepada kita, dan tidak akan bersedih nanti di hari perhitungannya nanti. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Berselawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan tentu sebagai kaum, sebagai pengikut, kita berharap syafaat beliau, dan tentu kita berharap bisa dipertemukan dengan beliau nanti di surga Jannatun Naim. Amin, amin ya rabbal alamin. Pertama, kami menyampaikan salam Bapak Kakanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara, Bapak Haji Ahmad Kosbi MM. Siogianya tentu beliau membersamai kita pada pelepasan wisuda anak-anak santri yang hari ini kita saksikan bersama. Tapi ada agenda nasional di Kementerian Agama, ada dua tusi Pak, ada tusi agama dan tusi pendidikan. Nah, di tusi agama ada agenda nasional bahwa Kementerian Agama sedang membersamai para calon-calon jemaah haji untuk melaksanakan pemberangkatan haji. Maka mudah-mudahan ketidakhadiran beliau tentu dalam pertemuan ini, dan kami selaku Kepala Bidang Pendidikan Madrasah bisa mewakili beliau untuk menguatkan pertemuan kita yang kita banggakan. Bapak Ibu sekalian, bahwa selanjutnya kami menyampaikan bahwa pendidikan tentu sangat penting. Bahkan dengan pendidikan akan melahirkan peradaban suatu bangsa, terutama pendidikan Islam. Saya tentu sangat bangga sebagai Kepala Bidang Madrasah hari ini diundang di pondok pesantren, dan saya sebenarnya memberanikan diri untuk hadir di tengah alumni-alumni dan orang-orang tua siswa yang hadir pada kesempatan ini, karena saya memang bukan lahir dari pondok pesantren. Basic saya dari madrasah. Saya alumni Mandua Medan. Dan hari ini saya menjadi, kalau di teknis Pak, saya menjadi orang nomor 1 di madrasah di Provinsi Sumatera Utara. Maka tentu tadi saya bilang di awal, kita tidak takut menjalani segala ketentuan dan takdir yang diberikan Allah. Maknanya kita juga berharap takdir yang diberikan Allah kepada anak-anak kita hari ini yang kita saksikan, mereka wisuda dan menamatkan proses pendidikannya, kita berharap takdir mereka adalah takdir yang baik, dan pertemuan kita ini pertemuan yang menguatkan mereka nanti yang akan mengisi generasi-generasi selanjutnya. Karena dengan ilmu, saya bilang tadi, akan bisa merubah segala peradaban satu bangsa. Maka lahirlah pemimpin-pemimpin yang mengenal, terutama kuat dalam kepribadian keagamaan, lahir dari santri-santri pondok ini. Kalau saya saja Pak, anak madrasah, alumni madrasah, hari ini bisa jadi kepala bidang madrasah, maka tentu doa kita, mereka juga bisa melebihi kita, bisa melebihi profesor tadi yang menyampaikan secara keilmuan, dan prestasinya kita harapkan menjadi pemimpin generasi kita ke depan. Ada yang jadi menteri nanti, ada yang jadi wali kota, ada yang jadi bupati. Kalau ustadz udah pastilah banyak ya, yang viral, yang terkenal, apalagi keilmuannya. Nah, maka hari ini kita berdoa agar takdir mereka baik, karena yang bisa merubah takdir satu kaum itu yang diajarkan oleh guru saya kemarin pada saat saya belajar, ya kaum itu sendiri. Walaupun sudah ada 5.000 tahun sebelum kita hidup, sudah ada takdir dari kita sendiri.
Kemudian untuk pondok pesantren ini tentu kami mengucapkan terima kasih. Kalau di madrasah Pak, hari ini Bapak Ibu sekalian, ada 4.878 madrasah di Sumatera Utara, dan tahun ini kita menamatkan sebanyak 38.000 siswa aliyah Pak, yang akan melanjutkan masa depannya. Ada yang nanti masuk ke perguruan tinggi, termasuk mereka ini Pak. Tadi saya tanyakan Pak Yusi, ini lembaga formalnya apa Pak Yusi? Kata beliau tadi, ini adalah madrasah. Maka mungkin hitungan dari 38.000 tadi ada anak-anak kita. Dan tentu kami berharap anak-anakku jangan puas. Setelah dari sini tadi disampaikan bahwa 59 alumninya akan melanjutkan, sudah ada bahkan yang diumumkan kelulusannya untuk melanjutkan ke perguruan tinggi, baik yang perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi lainnya. Dan tentu kita berharap jangan cepat puas dalam menuntut ilmu. Kalau saya dulu nak, begitu tamat madrasah saya bisa jadi PNS, waktu tamat SMA namanya, tamat aliyah. Tapi kalau sekarang tidak, maka gapailah agar kamu berhasil, maka jangan cepat puas menuntut ilmunya. Ke depan lanjutkan. Setelah pendidikan yang didapatkan di pondok pesantren ini, lanjutkan lagi. Dan tentu banyak hal nanti yang bisa kamu ambil dari petuah-petuah, guru-guru atau kiai-kiai yang ada di pondok pesantren ini. Dan tentu atas nama pemerintah kami mengucapkan terima kasih atas dedikasi dan upaya Bapak Ibu sekalian, terutama para guru-guru, ustadz ustazah yang pada kesempatan hari ini hadir, yang telah memberikan ilmu. Tiada lain yang bisa disampaikan selain ucapan terima kasih, dan tentu itu pasti menjadi ilmu jariah, ilmu yang bermanfaat, dan mudah-mudahan Bapak Ibu mendapat pahala, dan pahala kebaikan, dan kebaikannya nanti keberkahan untuk Bapak Ibu sekalian, begitu juga dengan keluarga anak Bapak Ibu sekalian. Kami mengucapkan terima kasih yang luar biasa. Kemudian untuk anak-anakku, Bapak punya pesan 3. Kita kalau umur nggak jauh-jauh kali, saya usia baru 40 tahun. Jadi insya Allah sebelum saya pensiun, kalau 20 tahun ke depan, mudah-mudahan saya masih bisa menyaksikan juga keberhasilanmu. Karena kalau sekarang umurmu rata-rata 18 tahun, tambah 20 tahun nanti, investasi pendidikan itu adalah investasi jangka panjang. Nah, menilai keberhasilannya itu ke depan panjang, bukan kayak membangun madrasah tadi yang diharapkan Pak Yose. Tadi ada lokal baru misalnya, ada pembangunan sarana fisik, tidak. Tapi investasi pendidikan itu adalah investasi jangka panjang. Sebagai alumni madrasah, karena kamu tadi juga alumni madrasah, alumni santri, Bapak berpesan 3. Pertama, mungkin secara keagamaan kamu lebih menguasai daripada saya, tapi pesan ini akan saya sampaikan. Pertama, jadikan masa lalu adalah kenangan. Jangan berlarut-larut pada masa lalu. Maka masa lalumu adalah kenangan. Kalau dulu kurang baik menghafalnya, maka ke depan harus lebih baik. Kalau dulu kurang baik prestasinya, maka ke depan harus lebih baik. Maka masa lalumu jadikan kenangan. Dan hari ini adalah masa yang sekarang. Kamu adalah harapan orang tuamu. Saya nggak tahu, atau silakan kamu nanti setelah tamat ini tanya sama bapak ibumu, kenapa kamu dimasukkan ke pondok pesantren ini? Karena kamu adalah harapannya. Nggak akan ada yang bisa mengangkat derajat dan martabat orang tua kita selain daripada kita. Kenapa kamu tidak dipilih masuk ke sekolah-sekolah umum? Kenapa hari ini kamu dipilihkan masuk ke pondok pesantren ini? Tentu ada pesan dan ada makna yang diharapkan oleh orang tua kita. Maka apa dari pesan saya? Bahwa adab lebih baik daripada ilmu. Maka hari ini kamu harus menguasai itu, nak. Setinggi apapun ilmumu, maka kadang dalam fenomena kehidupan banyak Pak, banyak Bu, orang pinter yang hari ini nggak jadi apa-apa,
Kenapa? Karena urusan adabnya. Nah tentu di pondok pesantren ini, daripada saya alumni madrasah, saya meyakini pasti adabmu akan lebih baik daripada alumni-alumni pendidikan yang menamatkan, baik itu sekolah, madrasah maupun lainnya. Karena kamu dibekali ilmu adab yang tinggi. Karena di sini mondok, kadang-kadang ilmu itu bukan hanya dapat dari penyampaian saja, dari materi saja. Kalau tujuannya hanya untuk mencari ilmu, sekarang banyak YouTube, nak. Kamu bisa ambil di YouTube. Tapi kadang-kadang kita dapatkan itu karena keberkahan ustadz ustazah kita, guru-guru kita. Itu loh kunci sukses. Begitu juga dengan orang tuamu ini, cari ridhonya, nak. Karena ridho orang tua adalah ridhonya Allah. Maka kalau kau menjadi orang, kuncinya muliakan orang tua. Beri adabmu yang baik kepada guru-guru. Walaupun hari ini kamu sudah tamat wisuda, ketika kembali ke madrasah ini, bukan hanya harapan tadi yang disampaikan Pak Prof, banyak alumni-alumninya ini jadi orang, tidak. Tapi paling tidak kamu datang kemari memperlakukan mereka seperti layaknya dulu kamu mengecam ilmu pendidikan. Kalau ketemu di jalan, tegur, sapa, agar kamu jadi orang. Saya juga nggak pinter-pinter kali dulu sekolah, tapi pendidikan formal itu sudah sampai S3 juga. Dalam duniawinya saya udah kepala bidang juga. Di provinsi ini jabatan paling tinggi itu eselon 2. Saya udah eselon 3 kalau untuk Kementerian Agama. Tapi itulah pengalaman kita sebagai alumni. Saya ingin berbagi bahwa yang pertama, jadikan masa lalu itu adalah kenangan, dan hari ini kenyataannya bahwa adabmu akan lebih baik daripada ilmumu. Nah, untuk menuntut ilmu wajib, nah, jangan cepat puas dan jangan cepat berhenti dalam menuntut ilmu. Silakan, tapi anak pesantren, anak pondok, alumni pondok harus menjadi figur dan panutan, terutama untuk dirimu sendiri, baru untuk orang tua, untuk masyarakat. Ketika kamu kembali nanti mendedikasikan diri, mengaplikasikan diri di tengah-tengah lingkungan yang kamu akan hadapi. Dan yang terakhir, pesan dari Bapak untuk kalian semua bahwa masa depan adalah harapan. Maka kamulah tadi ini harapan orang tuamu. Mereka berharap dari ilmumu bisa nanti orang tua ini masuk surga. Gak usah panjang-panjang cerita. Tak ada orang ini berharap supaya diganti biaya pendidikanmu selama ini yang dicari oleh ayah ibumu ini. Tidak. Tapi mereka berharap kamu jadi orang. Dari ilmumu akan mengalir pahala bagi orang tua. Maka jadikan masa depan adalah harapan. Ingat 3 poin ini, nak, kalau kita ketemu. Masa lalu adalah kenangan, dan hari ini adalah kenyataan bahwa suka tidak suka kamu tidak bisa kembali lagi ke pondok pesantren ini. Kamu tidak bisa lagi tidur di asramamu karena sudah tergantikan. Maka kalau dulu kamu kurang baik, maka ke depan harus lebih baik. Kalau kamu jadi masih biasa-biasa, maka merugi. Dan saya ucapkan selamat kepada kalian semua. Dari tadi 60 ada satu yang tidak menamatkan proses program wisuda ini, wisuda santrinya mungkin ya, tapi penamatan formalnya mengikuti ya. Karena dalam sekarang undang-undang tak boleh juga Pak Yose, harus kita tamatkan semua, tak boleh ada anak yang tinggal kecuali ada hal-hal tertentu. Dan mudah-mudahan sekali lagi doa kami dan doa kami semua yang hadir di sini, kamu bisa menjadi generasi penerus kami. Dan kepada orang tua hari ini, tentu pondok pesantren, begitu juga pemerintah, yang terima kasih atas kepercayaannya menitipkan anak-anak Bapak Ibu di pondok pesantren ini, di lembaga pemerintah, di Kementerian Agama, di bawah Kementerian Agama, dan seterusnya. Tentu kalau dulu diamanahkan kemari, maka sekarang dikembalikan kepada Bapak Ibu. Jaga aset kita ini, Pak. Jaga. Akan lahir mungkin profesor-profesor Ismet selanjutnya,
akan lahir nanti pengganti Pak Yose selanjutnya, akan lahir nanti pengganti, bahkan pengganti saya mungkin masih bisa menyaksikan anak bapak ibu, dan kita juga mudah-mudahan masih bisa menyaksikan mereka-mereka ini berhasil nanti ke depannya. Doa kita bersama. Maka pihak pemerintah begitu juga pondok pesantren mengembalikan kepada bapak ibu, jagalah, karena bekal ilmu yang didapatkan di pondok ini saya yakin bisa dibawa anak-anak kita ini mengaplikasikan diri di tengah-tengah kehidupannya. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kepada bapak ibu sekalian, mohon ampun kepada Allah, dan atas segala perhatian saya ucapkan terima kasih Pak Yose sudah mengundang kami. Saya baru ini ceramah di depan pondok ini Pak Yose. Kalau di madrasah 4.000 itu rata buat saya tuh kalau di pondok ini. Karena di sini kiai-kiai kan begitu. Agak sungkan saya karena banyak tentu tokoh-tokoh ulama di sini yang ya mudah-mudahan membuat berkah, karena kalau kita salah satu kiatnya begitu ya Pak ya, kalau itu juga, nah ini kiat juga, salah satu ilmu yang berkah itu kalau kamu dekat dengan pemilik ilmunya, kan begitu kan. Nah inilah pemilik ilmu itu. Nah kalau kita dekat, sama dengan istilahnya kalau kita dekat dengan orang penjual parfum, maka kita akan kepercikan wangi. Nah ini banyak tokoh-tokoh pendidikan di sini, ada Prof Ismet, semua kita yang berada, ada guru-guru besar lainnya, mungkin ada kawan-kawan tokoh-tokoh pendidikan di Sumatera Utara yang luar biasa, yang sudah memberikan banyak manfaat untuk pendidikan di Sumatera Utara. Dan saya senang berada di pertemuan ini, di majelis yang luar biasa ini, mudah-mudahan membawa manfaat untuk kita semua. Demikian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.